Haleluya, haleluya. Syakaralata karalaba. Haleluya. 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 Shadaralaba Hampirilah kelembutan tahta anugerah kasih karunia Tuhan. Dengan apakah kami sanggup membalas seluruh kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami? Selain kami memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pencapaian-pencapaian yang terus Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat sekarang ini. Semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan. Kembali kami rindu, biarlah kiranya Tuhan berbicara bagi kami. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa. Karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami. Dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di tempat ini. Kembali berdayakan hamba-Mu yang hina dina yang tidak punya arti apa-apa. Untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Serta memberkati semua kekasih Tuhan di tempat ini. Bahkan seberapa jauh pemberitaan firman ini boleh disampaikan. Kami semua tanpa terkecuali kembali diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Semua kekasih Tuhan, Bapak Ibu, Victorious People, apa kabar? Senang sekali mendengarkan kabar Anda yang luar biasa karena kita tahu kita punya Tuhan yang sangat amat luar biasa. Haleluya. Amin. Iya, di tengah situasi kondisi yang telah kita lewati, banyak hal-hal yang sangat amat memilukan hati, banyak hal-hal yang sangat amat menyedihkan, bahkan banyak hal-hal sepertinya membuat kita kehilangan semangat. Bahkan ada juga kadangkala ibu-ibu rumah tangga gak ubahnya seperti istri Ayub, saudara, haleluya. Karena menyikapi situasi kondisi yang ada, akibat keterpurukan ekonomi, kebangkrutan, bahkan kehilangan pekerjaan. Tetapi fakta nyata di tengah situasi kondisi situasi itu, kita masih tetap bisa melihat bahwa mujizat Tuhan masih terjadi bagi setiap kita orang percaya. Haleluya. Apa yang mujizat yang Tuhan kerjakan? Kita ada sebagaimana kita ada. Kita bisa melewati semua segala sesuatu itu. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Jika kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, artinya Tuhan belum selesai. Masih ada agenda Tuhan yang akan Tuhan kerjakan melalui setiap kehidupan saudara dan saya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu sangat amat peduli di dalam setiap hidup kita. Dia Tuhan yang menciptakan segalanya. Tapi jika kita masih ada, Dia masih punya kepentingan terhadap setiap kehidupan saudara dan saya. Sebab engkau berharga, engkau penting bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Ya, sesuai tema yang diberikan terambil dari Lukas 12 ayat 15. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Katanya lagi kepada saudara dan saya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Haleluya. Amin. Ayat ini mereferensikan situasi kondisi yang ada. Hari-hari ini kita bisa mengerti deh sesungguhnya jika kita hidup hari ini bukan dengan apa yang sanggup mampu kita capai, bukan atas apa sesuatu yang sanggup kita kumpulkan, bukan atas segala sesuatu yang dahulu kita kejar, yaitu berbicara tentang harta dunia.
Tetapi kita mengerti dan kita menyadari hari-hari ini bahwa kita ada sebagaimana kita ada semata-mata hanya karena pemeliharaan Tuhan. Yesus berkata, apalah gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi kita kehilangan jiwa kita. Bagi Tuhan, saudara dan saya jauh lebih bernilai dibandingkan seluruh yang ada di dalam dunia ini. Sebab kita berharga, kita mulia. Dia sangat amat mengasihi setiap kita. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan menasihati kita, berjaga-jagalah. Apakah yang harus kita jaga? Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, hati ini harus menjadi prioritas yang utama yang harus kita jaga, melebihi dari segala sesuatu yang harus kita jaga. Amin. Gak usah terlalu jadi prioritas lah, jaga harta. Harta bersifat datang dan pergi. Ya, harta itu harus datang dengan benar, pergi juga dengan benar. Kenapa? Karena ada prioritas utama yang harus kita jaga, yaitu hati kita. Boleh sih bilang sama hati kita sendiri, teduh, tenang, jangan selalu mengintimidasi ya. Yang paling berbahaya bukan intimidasi dari luar kita. Yang paling berbahaya hati kita seringkali mengintimidasi kita. Hati-hatilah di dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang percaya. Dengan apakah kita harus menjaga hati kita agar bersih dan kuat? Tiada lagi lain, kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Halik langit dan bumi pasti akan berlalu bersama seluruh yang ada di dalamnya. Hanya firman Tuhanlah yang tinggal tetap. Kita bukan manusia yang berlalu, saudara. Kita bukan pribadi yang akan berlalu, saudara. Kita pribadi yang akan tinggal tetap masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Hendaklah ini menjadi sesuatu yang concern buat kita semua. Jangan pernah khawatir tentang segala sesuatu yang dicari oleh orang-orang yang tidak beriman dan tidak mengenal Tuhan. Mereka saja mencari apa yang menurut mereka baik. Masakan si Bapa kita yang di surga, yang telah memberikan yang terbaik dari antara yang baik kepada setiap kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang mau mati bagi kita, yang mengubahkan hidup kita, yang menjaga masa lalu kita agar kita tidak kembali lagi. Dan dia memberikan jaminan untuk waktu yang ke depan. Dan tangannya senantiasa menyertai kita di sepanjang musim hidup kita. Tuhan tidak bertentangan dengan semua itu. Bahkan jika kurang dia akan memberikan kepada saudara. Tetapi sesuai dengan moto gereja ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh prinsip-prinsip kebenarannya. Maka semua yang sudah ada pada kita, dia akan menambahkannya. Apa yang ada pada kita? Kita semua mempunyai karakter yang baru, karakter ilahi. Kita semua mempunyai talenta, keunikan kita masing-masing. Kita mempunyai kemampuan. Apa yang kita kerjakan pasti dijadikannya berhasil, saudara. Amin. Itu yang kita punya. Tetapi di tengah situasi yang kita punya yang merupakan anugerah dari Tuhan, Tuhan mau agar kita mendahulukan dia dong, lebih utama dari yang utama. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kalau kita mendahulukan dia lebih utama dari yang terutama, wah, kita akan disebut sebagai anak yang dikasihi. Nah, kalau anak yang dikasihi, maka kita mempunyai hubungan yang intim dengan dia. Tentu
itu yang berkeluarga ngerti tentang hubungan yang intim. Artinya apa? Kita mempunyai hubungan, pemahaman yang lebih dalam, yang lebih jauh dari apa yang mampu kita katakan. Baru ngerti saudara, haleluya. Amin. Bukankah Tuhan juga begitu? Sebelum engkau menyampaikan permohonanmu kepadanya, Dia sudah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Wow. Dan biarlah keintiman itu menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Sebab tidak ada hal yang lebih indah selain keintiman, kedekatan kita dengan Dia. Apa sih yang kita punya? Dengan gak apa-apa loh kita datang. Satu kelak nanti kita lagi ngantri. Tidak ada satu pun yang akan kita bawa. Kita datang sendiri tanpa pendamping. Ntar begitu pulang, pendamping kita juga gak mau ikut bareng. Amin. Amin. Yang ikut bareng sama kita siapa? Hanya Yesus Kristus Tuhan. Gak beri tepuk tangan. Emang agak adem di Bogor ya, dingin, haleluya. Amin. Keintiman itu adalah sesuatu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Udah puji Tuhan, sekarang kita boleh ibadah. Cukup hampir 2 tahun. Tuhan ngajar kita untuk lebih dekat lagi dengan. Saya sih selama masa-masa kemarin saya baru kenal hati saya yang sesungguhnya. Setelah sekian lama bertobat, punya hati yang berkorban dan seluruh aktivitas yang berjalan. Begitu stop, plek, ilah. Begitu introspeksi diri sendiri, ya ilah Tuhan. Ya ilah Tuhan. Yang ada cuman air mata, penyesalan yang mendalam. Bawa di dalam doa dan puasa. Perbaharui kembali hatiku Tuhan. Amin. Amin. Dan luar biasa. Tuhan tuntun di tengah situasi kondisi yang ada. Bukan gak ada kesulitan. Yang kerja aja sulit, apalagi yang gak kerja. Yang dagang aja susah, apalagi yang cuman duduk-duduk diam-diam baca firman. Secara logika manusia, sulit, susah. Masukan gak jelas, gak ngerti. Betul deh, manusia tuh gak hanya hidup dari roti saja. Dia harus hidup dari kebenaran firman Tuhan. Tengah kondisi situasi keadaan yang seperti itu, bagaimana keluarga rumah tangga. Anak-anak sih tenang, tetapi mereka berdoa. Kalau lagi sesuatu yang terjadi, kadang-kadang istri bersikap seperti istrinya Ayub, saudara. Haleluya. Maaf, bukan ibu-ibu yang ada di sini. Termasuk istri saya, bukan kamu sayangnya, awas. Ntar saya di mobil ditunjuk-tunjuk, awas, nggak boleh. Ini saya cuma menggambarkan pada waktu Ayub menghadapi situasi yang sangat amat berat. Istrinya sampai berkata, masih setiakah engkau sama Tuhanmu? Yang kamu sembah, lihat tuh kanan kiri tepar. Lihat tuh ekonomi sukar sulit. Kutuki Tuhanmu, mati aja lu. Ayub bilang apa? Engkau seperti perempuan. Suka gak baca kitab Ayub sih, haleluya. Ya, engkau seperti perempuan gila. Tuh jelas tuh. Gilanya pelan-pelan dong, pelan-pelan. Gila kan enak. Gila, kayaknya nuduh itu sudah. Ya, masakan kita hanya menerima yang baik saja dari itu. Seandainya kondisi situasi di luar batas kemampuan dan keinginan kita itu Tuhan izinkan. Hendaklah kita senantiasa mengucap syukur. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu untuk mengantisipasi itu semua tiada lagi lain. Firman Tuhan berkata dan mengajarkan kepada setiap kita.
Yang pertama, Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah apa? Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Berhenti hanya bersifat egosentris. Berhenti menginginkan hal-hal yang belum kita miliki, yang bukan menjadi bagian kita. Berhenti atas ketamakan dan keserakahan, saudara. Karena pada waktu ada keserakahan mementingkan diri sendiri, maka pasti nggak akan ada deh persatuan. Justru di tengah situasi kondisi ini, hayu dong, ikat semua kita dengan tali kasihnya, tarik dengan tali kesetiaan. Karena di tengah kerukunan yang ada, pasti Tuhan akan memerintahkan berkat di dalam. Dan untuk itu tiada lagi lain yang diperlukan adalah sebuah kerendahan hati untuk bisa kita dipersatukan. Bukankah kita sudah menerima karunia? Kita adalah pribadi-pribadi yang baru, yang mempunyai karakter ilahi, yang di dalamnya adalah bagian kerendahan hati. Kerendahan hati bukan natur kita. Kerendahan hati adalah natur ilahi. Kita tidak punya kerendahan hati pada waktu kita sudah jatuh di dalam dosa. Tapi begitu kita diperbaharui, ada manifestasi buah roh di dalam saudara. Salah satunya adalah kerendahan hati. Itu pemberian. Haleluya. Kalau Anda merasa tidak rendah hati, berdoa. Gak usah mengusahakan, mengupayakan, apalagi belaga rendah. Ketahuan kok. Tapi kita harus minta. Karena itu pribadi ilahi, yaitu Roh Kudus. Karena di dalam buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kerendahan hati. Ada di dalam manifestasi buah roh itu. Itu bukan natur kita, tapi itu natur ilahi. Nah, kita sekarang sudah menjadi manusia ilahi. Maka itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Di mana ada kerendahan hati, pasti ada berkat. Nah, di tengah kerendahan hati, maka dia tidak lagi terfokus kepada dirinya, tetapi dia pasti deh mengutamakan kepentingan orang lain lebih utama dibandingkan dirinya sendiri. Ku tak membawa apa? Terus? Nah, stop, bilang hamba Tuhan. Haleluya. Amin. Mana ada hamba pembantu rumah tangga. Mbak atau Mas, tolong bantu ini. Gantian ya, jangan nyuruh melulu. Sekarang saya nyuruh. Ada yang begitu? Oh, gajian cepat kamu. Haleluya. Amin. Kita juga seperti itu. Di hadapan tuh. Kerendahan hati tuh apa ya? Buat saya nyaman gitu. Tidak terbebani dengan kebutuhan-kebutuhan orang lain yang mereka mau kita kerjakan. Enggak usah. Jadi aja diri sendiri sesuai dengan panggilan, talenta, karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Saya sebagai pemberita firman, kesaksian, diberikan anugerah karunia pengajaran sebagai pemberita firman keliling. Gak akan pernah pengen jadi gembala. Amin. Amin. Sesuai aja dengan panggilan kita. Dapat istri irit, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saya orang Manado, kalau orang Manado tahu sendiri. Ya, yang model kayak gini rasanya begitu terima langsung pengen kefret lagi semuanya. Pengen membagi dan memberi. Ternyata bahasa kasih saya itu memberi. Bahasa kasih istri saya nangkep gitu. Haleluya. Nah, kalau bahasa kasih saya memberi terus tidak disertai dengan istri yang bahasa kasihnya nangkep, repot saudara.
Sehingga Tuhan memberikan jodoh tuh yang sepadan. Dia kasih istri buat saya untuk saya terus bisa melayani Tuhan di dalam kapasitas kuasa panggilan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Amin. Yang mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau kita mempunyai pola hidup yang seperti itu, yang mempunyai kebergantungan dengan Tuhan, pantang sombong. Haleluya. Amin. Kecuali bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan yang melebihi Tuhan, ya sudah, Anda nggak perlu rendah hati. Tapi kalau orang-orang yang sadar kemampuan kita itu jauh di bawah kemampuan Tuhan, maka kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Manifestasinya nggak ada lagi lain. Kita juga rendah hati kepada manusia yang Tuhan dekatkan dalam hidup kita. Mengutamakan kepentingan mereka lebih utama dibandingkan kepentingan kita sendiri. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Yang kedua, Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghempit firman itu sehingga tidak berbuah. Gimana survive kan Bapak Ibu sampai hari ini? Tabungan habis. Habis, saya sih habis. Habis. Begitu dia tarik masih sereset, ini yang terakhir ya Pak. Untung dia yang pegang. Kalau saya yang pegang udah 2 bulan lalu udah habis. Ini yang terakhir ya Pak. Ya sudah. Bersyukur dan terima kasih. Jalanan sudah mulai rame lagi tuh. Bagaimana semangat saudara? Apakah saudara mau ngejar lagi ketinggalan-ketinggalan saudara yang sudah kemarin-kemarin? Halo, kita banyak kehilangan. Sekarang kita masih ada. Ayo, bagaimana? Apakah kita mau rusak ngotot-ngototnya? Agar semua kemarin yang hilang bisa dikembalikan dengan lebih lagi. Bapak Ibu, izinkan firman tertanam di dalam hati dan pikiran. Bagi Tuhan tuh tidak ada perkara yang sukar dan sulit. Yang penting kita bisa menyesuaikan saja atas kehendak Tuhan. Dia bisa menunda tetapi memberikan damai sejahtera. Dia bisa melakukan percepatan apa yang kita bisa kerjakan. Tujuannya tiada lagi lain agar memberikan kemuliaan bagi dia. Agar kita bisa mengerti dan memahami sesungguhnya pencapaian ini dialah yang mengerjakannya. Seluruh perbuatan tanganku engkaulah yang meneguhkannya dan menjadikannya berhasil saudara. Hati-hati dengan kekhawatiran saudara. Apalagi yang saudara khawatirkan. Saya sempat khawatir. Tengah kondisi pandemi kemarin lihat anak, lihat istri. Bagaimana Tuhan? Kalau Tuhan panggil saya ini gimana? Ini anak-anak. Kami punya pola hidup sebagai seorang hamba Tuhan yang bergantung penuh kepada Tuhan. Kami kurang pandai bersosialisasi jika kami tidak pelayanan. Bagaimana dengan anak-anak? Tuhan cuma ngomong, Jack, bapakmu tinggalin kamu usia 6 bulan. Dan sekarang udah 60 loh Jack. Siapa yang pelihara hidupmu? Saya cuma bilang, Tuhan, masihkah engkau meragukan tentang masa depanmu, tentang masa depan anak-anakmu? Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Dan percayalah aku akan bertindak. Sebab tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan goyah oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Dan waspada dengan tipu daya kekayaan. Kalau lihat orang-orang yang sudah mempunyai kapasitas yang sanggup, mampu dan layak mereka menerima, kita belum di situ. Ya sudah. Jangan kepengenan.
Amin. Buat saya kan saya bisa lihat juga orang-orang yang lebih sukses. Bersyukur dengan orang-orang yang sukses. Dan saya nggak perlu mengusahakan dengan kekuatan kemampuan saya harus seperti itu. Nggak perlu buat saya. Buat saya bersyukur saja dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Karena kalau orang sukses itu juga senang, paling enggak dia kan nggak datang ke saya. Paling enggak dompet saya kan isinya aman. Haleluya. Amin. Kalau orang nggak sukses di sekitar kita, dikit-dikit berilah maka engkau akan diberi. Loh kok gitu sih? 9 kita kasih, 10 kita kasih, baru dia bilang memang menjelang akhir zaman kasih semakin tawar. Gitu katanya saudara, haleluya. Amin. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hati-hati dengan tipu daya kekayaan. Kita nih kaya saudara. Aduh, kaya tuh bukan hanya dari sifat kebendaan yang kita miliki, yang kita bisa raih. Kaya hati itu loh. Ini udah gak punya apa-apa, miskin hati. Mau kemana hidup saudara? Haleluya. Amin. Tapi ini yang paling penting, sentral hidup kita kan hati yang ada firman-Nya. Bagaimana gak kaya? Saya gak memiliki segala sesuatu, tapi jika kepengenan Tuhan izinkan jadi. Keren, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Hati-hati, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan itu seringkali menghempit firman itu, sehingga lihat iman jadi Imron saudara. Bukankah iman itu pola hidupnya? Aku hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Hasil daripada aku percaya, aku mengerjakannya, maka hasilnya nanti akan bisa terlihat saudara. Teman bilang, Pak Jack, waduh capek nih. Begitu banyak piring yang harus diisi. Saya kadang-kadang udah gak ada waktu buat diri saya sendiri. Aduh, bagaimana Pak Jack? Saya cuma bilang, bos, you perlu istirahat, perlu tidur. Bagaimana saya perlu tidur bisa istirahat Pak Jack? Enggak kekejar. Saya cuma bilang, you mau kejar apa? Saya bilang, kalau memang kamu sanggup kerjakan dengan waktu yang diberikan, kerjakan. Kalau udah gak sanggup, waktunya kurang, waktunya gak cukup, tinggalkan and bobo. Haleluya. Masa sih Pak Jack, saya kasih aja ayat. Percuma lah kau bangun pagi-pagi, ya pulang petang, duduk-duduk sampai jauh malam. Mengusahakan berkat, tetapi Tuhan memberkati anak-anak pada waktu dia sedang bobo. Haleluya. Amin. Artinya apa? Yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Kalau memang gak bisa, ya istirahat dong, tidur dong. Amin. Besok bangun pagi sekalipun belum selesai kan Tuhan bisa lakukan. Seandainya ada penundaan, dia berikan damai buat kita. Tetapi jika Tuhan kerjakan, dia bisa beri percepatan loh. 24 jam gak selesai, kalau Tuhan kerjain 30 menit juga selesai. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Amin. Jangan pernah khawatir. Dan jangan mau tertekan dengan tipu daya kekayaan. Nah untuk itu tiada lagi lain selanjutnya. Masih ada waktu ya? Cukup. Cukup. 5 menit, oke. Berarti yang terakhir saya mesti lompat satu ayat. Kejadian 8 ayat 20. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Termaterai nih hati pikiran saudara ya ayat ini. Amin. Peristiwa ayat ini keluar setelah badai. Setelah peristiwa Nabi Nuh selesai. Kalau saya boleh tarik dengan kondisi ini. Setelah masa pandemi sepertinya selesai. Amin. Tapi tetap harus waspada. Amin. Kalau memang nanti Natal, tahun baru, ya kita ibadah secukupnya. Ingat ya, kita ini sama. Tapi kita beda. Kenapa? Kalau ketaatan mah wajib hukumnya buat kita. Amin.
Bersyukur untuk perayaan yang Tuhan berikan. Kalau enggak juga kita Natal tiap hari di dalam hati. Amin. Buktikan bahwa kita adalah warga yang taat. Yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau pemerintah bilang, ya gak usah buat acara tahun baru dan Natal, ya gak apa-apa. Amin. Memang tahun-tahun ke depan gak ada. Kecuali Anda pikir ini tahun terakhir buat saudara, silakan aja. Tapi kalau enggak, ya kita harus taat. Haleluya. Amin. Nah saya juga khotbah tetap pakai ini. Kenapa? Ya karena memang kalau saya khotbah begitu saya buka, becek saudara. Haleluya. Ya jadi tetap peristiwa Nuh terjadi itu, maka setelah itu keluar ayat ini. Dan kalau saya boleh tarik, sesuai dengan kondisi ini, setelah pandemi ini, keluar ayat ini. Dan ayat sebelumnya jika saudara baca, itu Tuhan berjanji loh, tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air bah. Dan saya berdoa dan saya percaya juga, Tuhan cukuplah pandemi ini. Cukuplah pandemi ini. Jika kami kembali boleh hidup dengan baik, dengan normal. Nama Tuhan kembali dipermuliakan. Dan dia berkata gak akan pernah berhenti selama bumi ini ada. Masa menabur dan menuai. Haleluya. Amin. Hendaklah ini menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Dan sebab itu kesimpulan konklusi dari khotbah ini. Tetap andalkan Tuhan. Sebab dialah yang utama dan terutama. Milikilah kerendahan hati. Jagalah hatimu melebihi dari segala sesuatu yang Anda harus jaga. Amin. Tetap beriman. Hati-hati tipu daya kekayaan dan kekhawatiran. Jangan izinkan. Selanjutnya, masa menabur dan menuai. Dan kerjakan. Haleluya. Anda menabur di mana Anda harus menabur. Kembali beribadah ke gereja lokal. Jangan dengar tuh nabi-nabi liar. Haleluya. Yang tidak memikirkan peribadahan kita. Jangan membawa persepuluhan ke gereja Tuhan. Konyol lu ya. Jangan membawa persembahan ke rumah Tuhan. Sesat lu ya. Kita beribadah di mezbahnya. Kita bukan YouTuber. Haleluya. Amin. Khotbah gak boleh bawa persembahan ke rumah Tuhan. Di bawahnya nemtek nomor rekening bereret-reret. Darah Yesus. Kita gak yang begitu. Kita beribadah. Nabur nuai. Memberi. Mengembalikan persepuluhan. Ke gereja Tuhan. Agar peribadahan ini. Beda gak sih sum sama hadir ibadah? Atau mau sum terus? Hati mesum nanti. Beribadah yang seperti ini. Yang kita rindukan. Nah, kalau ini sudah diberikan kembali. Ayo kita jaga. Dengan protokol kesehatan yang ketat. Ayo kita jaga agar peribadahan ini terus ada. Bawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Memberi persembahan ke rumah Tuhan. Tuhan katakan ujilah aku. Yang model gini aja dia pelihara. Masih keren kan saya? Masih keren gak? Dia pelihara. Saya pelayanan di sini di Bogor angkatin alat dulu. Berapa tahun lalu saya udah lupa. Sekarang udah 60 nih. Kalau saya cat rambut saya kelihatan 60-nya. Enggak kan? Makanya istri saya gak mau lepas, dampingin terus. Haleluya. Amin. Masa menabur dan menuai tidak akan pernah berhenti selama dunia ini masih ada. Amin. Lakukanlah firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati setiap kita dengan hadirnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Menunggumu. Bagaikan naga besar menanti datang
Undang kekasih Tuhan boleh bangkit berdiri. Haleluya. Pribadi yang mengenal bagiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi. padamu, hingga dalam bilangnya dekatlah Haleluya. kasih-Mu. Kekasih Tuhan saja menaikkan pujian ini, hanya Engkau. Haleluya. Bapa di surga, biarlah ini seruan setiap hati kami yang paling dalam. Betapa kami lapar dan haus akan Engkau. Dan kami merupakan bejana-Mu yang istimewa. Di hati kami hanya Engkaulah yang mempunyai tempat yang paling istimewa. Kau mengerti, mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami. Hanya Engkau Tuhan. Oralataka sikara, jamah umat-Mu ya Bapa. Oralapa sakara lapa, jamah setiap hati, jamah setiap pribadi. Firman-Mu telah hamba sampaikan, isi hati-Mu telah hamba sampaikan. Aku berdoa biarlah janji Tuhan tergenapi atas setiap umat-Mu di tempat ini. Aku berdoa Tuhan, jamah lebih dalam lagi. Sembuhkan setiap hati. Pulihkan setiap hati. Angkat segala roh ketakutan dalam nama Yesus. Angkat segala kekhawatiran dalam nama Yesus. Angkat segala kepanikan dalam nama Yesus. Angkat segala keraguan-raguan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, lepas. Haleluya. Dalam nama Yesus, sembuh. Haleluya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, menguasai, memenuhi setiap bejana-Mu di tempat ini. Jadilah teduh, jadilah tenang. Jadilah kuat, tetap senantiasa percaya. Segala berkat yang merupakan bahagian-Mu diarahkan Tuhan di dalam hidup-Mu. Tuhan memerintahkan berkat ke atas-Mu, ke dalam lumbung-lumbung, dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepadamu. Pembalikan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk. Oke, kita langsung saja kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana Engkau memberikan hak istimewa bagi kami untuk membawa persembahan kehadirat Tuhan. Karena kami tahu segala yang kami miliki bahkan apa yang kami berikan semata-mata semua datang dari Tuhan. Biarlah berikan kepada kami hati yang bersuka cita pada waktu kami memberi, karena kami tahu
masa menabur dan menuai. Itulah yang menjadi bagian dalam hidup kami di sepanjang musim hidup kami. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Cenderungkan setiap hati umat-Mu untuk senantiasa membawa persembahan ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, persembahan Bapak Ibu boleh berikan. Ada layar yang tertera dan QRS yang ada untuk saudara di tempat ini. Boleh memberi persembahan, ada kotak di depan yang disediakan. Juga boleh melalui transfer pada layar. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Kami sekali lagi mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bernyanyi, inilah yang kupunya Tuhan. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami semua tanpa terkecuali diberkati dengan peribadahan yang kami lakukan di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan disenangkan dengan ibadah yang kami kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih. Kau telah membuka kembali peribadahan kami. Kami berdoa, peliharakanlah peribadahan kami di tempat ini. Memberkati Pastor Hadi bersama dengan Pastor Ibu Lydia dan seluruh keluarga. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Dalam mereka Tuhan terus melayani Tuhan. Apa yang merupakan kerinduan hati mereka, Tuhan Kau senantiasalah yang memenuhinya. Di dalam nama Yesus berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Profesor Dr. Abraham Kondar Subit bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan berkati gembala sidang kami. Berkati dia Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Bapak lagi berdoa untuk kota Bogor. Tuhan berkati kota Bogor, damai sejahtera Tuhan senantiasa menjadi bagian kota ini. Perlindungan Tuhan nyata atas semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkati perekonomiannya, berkati keamanannya, berkati pemerintahan yang ada. Roh takut akan Tuhan menjadi bagian kota Bogor. Terima kasih Bapak di surga. Kalau kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa dan masyarakat Indonesia ke dalamnya. Kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan, Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, dan seluruh para penduduk gereja, jemaat dan umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pencapaian-pencapaian atas bangsa kami. Terus Tuhan, biarlah Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berkembang, keadilan sosial masyarakat semuanya diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan seluruh jemaat dan umat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan semua rekan-rekan ambil bagian dalam melayani, Tuhan Yesus memberkati. Arahkanlah hati dan pikiran kepadanya dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna. Serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita dalam kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati